Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Mulyana. Saya dari mahasiswa manajemen karyawan kelas A STEMB. Di sini saya akan mereview dan menjelaskan sedikit tentang materi agama dari materi 1 hingga materi 5. Sebelumnya, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dengan ucapan amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung masuk ke materinya, yaitu tentang Mariful Quran. Al-Quran atau Quran, menurut bahasa, berarti adalah bacaan. Pengertian seperti ini itu juga dikemukakan di dalam Al-Quran itu sendiri. Di dalam surat Al-Qiyamah, di ayat 17 hingga 18, itu katakan bahwa sesungguhnya pengumpulan Al-Quran di sini keterangannya di dalam dadamu dan menetapkan bacaan pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaan itu. Adapun di sini menurut istilah Al-Quran berarti kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawir dan membacanya adalah ibadah. Di sini juga diinformasikan bahwasanya Al-Quran ditulis dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara muntawir atau diriwayatkan oleh banyak orang sehingga terpelihara keasliannya. Dengan demikian, di masa Nabi itu ada 3 unsur pemeliharaan Al-Quran. Yang pertama yaitu hafalan dari mereka yang hafal Al-Quran. Yang kedua ada naskah-naskah yang ditulis untuk Nabi, dan yang ketiga itu adalah ada naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Selain itu, Malaikat Jibril juga melakukan ulangan atau revisi sekali setahun. Pada saat ulangan itu, Nabi SAW disuruh mengulang dan memperdengarkan Al-Quran yang telah diturunkan. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Banyak sekali juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengungkap bahwa bacaan Al-Quran adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang memiliki banyak keutamaannya. Ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan tersebut. 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Seperti itu. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami'. Ada juga di sini beberapa ulama atau telah banyak ulama yang mencoba untuk mengumpulkan dan menghitung nama-nama Al-Quran dalam kitab yang mereka karang. Namun demikian, tidak ada kesepakatan di antara para ulama tersebut tentang beberapa sebenarnya jumlah nama dari Al-Quran tersebut. Nah, ketidakpastian ini dikarenakan itu ada beberapa perbedaan pendapat dari beberapa kelompok ulama yang menyebabkan bahwasannya nama-nama Al-Quran itu dihitung ada beberapa, seperti itu. Perbedaan pendapat mengenai pengelompokan Al-Quran ini sebenarnya
di sini di informasi merupakan nama Al-Quran yang mana yang sebenarnya hanyalah sifat dari Al-Quran sebagai sifat dari Al-Quran itu sendiri. Nah, sebagian ulama juga menolak pendapat bahwa Al-Quran memiliki banyak nama sehingga berjumlah puluhan dan mengatakan bahwa sebagian besar dari jumlah tersebut hanyalah sifat, bukan nama. Nah, dari berbagai pendapat mengenai beberapa jumlah, sebenarnya dari nama-nama Al-Quran itu sendiri, hal yang perlu disepakati dalam menyepakati nama Al-Quran adalah bahwa nama dan sifat dari Al-Quran bersifatnya itu taufikiyah. Nah, artinya nama dan sifat yang disematkan kepada Al-Quran haruslah berdasarkan Al-Quran dan hadis nabinya sendiri, seperti itu. Nah, di sini juga tidak juga dibenarkan bahwasanya untuk dibuat-buat sendiri untuk nama Al-Quran itu. Namun, di sini juga saya akan menjelaskan hanya ada 11 nama Al-Quran yang akan saya jelaskan. Yang pertama, itu ada Alkitab atau buku. Nah, Alkitab atau buku ini, nama Alkitab Allah gunakan dalam awal surat Al-Baqarah yang artinya inilah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Yang kedua itu ada Huda. Nah, di sini dinamakan dengan Al-Huda karena di dalam Al-Quran terdapat petunjuk-petunjuk yang menuntun umat manusia ke jalan yang benar atau al-haq. Sebagaimana dalam Quran surat Yunus ayat 57 di sini menyebutkan atau dikatakan bahwa dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Yang ketiga, ada rahmah. Al-Quran dikenal dengan nama Ar-Rahmah karena Al-Quran merupakan rahmat terbesar dari Allah yang diberikan kepada umat Islam, sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat dan nama Al-Quran sebelumnya. Ada juga di sini yang keempat, itu Nur. Al-Quran itu dinamakan dengan Al-Nur karena dengan cahaya tersebut umat manusia mampu mengetahui hal-hal yang rumit dalam perkara dalam perkara hal halal dan haram. Sebagaimana di sini disampaikan di Quran surat Al-Nisa itu ayat 174 mengatakan bahwa dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, seperti yaitu Al-Qur'an. Oke, next kita yang kelima. Yang kelima itu ada ar-ruh atau ruh. Al-Quran ini dinamakan dengan istilah ar-ruh karena Al-Quran dapat menghidupkan hati dan jiwa manusia. Sebagaimana di sini juga disampaikan di Quran surat Asy-Syu'ara dan di ayat 52. Nah, yang berbunyikan seperti ini. Dan demikian kami wahyukan kepada Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Yang keenam di sini ada Syifa atau nama Al-Quran ini. Nama Al-Quran berikutnya adalah Al-Syifa karena Al-Quran dapat dijadikan sebagai obat untuk mengobati penyakit hati berupa kekufuran, kebodohan, dengki, serta juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit fisik. Sebagaimana juga di sini dijelaskan di Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyikan, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar. Seperti itu. Yang ketujuh ini ada Al-Haq. Al-Haq itu dikatakan sebagai Al-Haq karena semua ajaran Al-Quran mengandung kebenaran, sebagaimana juga di sini dijelaskan di Quran surat Ali Imran ayat 62 yang berbunyi sungguh ini adalah kitab yang benar. Next. Di yang ke-8 ini ada disebut sebagai bayan atau
Bayan terhadap Al-Quran ini dikarenakan di dalamnya berisi penjelasan dan keterangan yang lengkap bagi umat manusia. Sebagaimana juga di dalam Quran surat Al-Imran ayat 138 itu berbunyikan seperti ini. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Oke, next kita ke yang 9. Yang 9 itu ada tazkirah. Tazkirah ini dinamakan dengan nama Al-Tazkirah karena Al-Quran merupakan sumber pelajaran bagi manusia yang ingin bertakwa sehingga uh, di sini saya ulangi lagi. Jadi tazkirah itu dinamakan dengan al-tazkirah karena Al-Quran merupakan sumber pelajaran bagi manusia atau bagi mereka yang ingin bertakwa sebagaimana juga yang dijelaskan pada surat Al-Haq ayat 48 yang berbunyikan dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Yang ke-10. Nah, yang 10 ini ada Bushra atau yang dinamakan Al-Bushra. Nah, karena dalam Al-Quran terdapat kabar gembira bagi orang-orang yang beriman sebagaimana yang dijelaskan juga nih dalam Quran surat An-Naml ayat 2 yang berisikan atau yang mengatakan bahwasannya petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Yang terakhir nih, yang terakhir nama Al-Qur'annya itu adalah Al-Zikr. Al-Zikr. Nah, nama Al-Quran dengan sebutan Al-Zikr ini karena dalam Al-Quran terdapat berbagai nasihat dan cerita akan umat-umat terdahulu sebagaimana juga yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 50 yang mengatakan bahwa dan ini Al-Quran adalah satu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan, maka apakah kamu akan mengingkarinya? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang saya bantu jelaskan mengenai materi singkatnya materi dan sedikit penjelasan dari materi 1 sampai 5 mengenai Mariful Quran. Dan mudah-mudahan sharingnya ini kita menjadi bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga atas perhatiannya sampai saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk materinya dan kalau misalkan ada sedikit koreksi atau memang ada salah, boleh bisa dibantu di-share di komen juga sharing karena kita masih sama-sama belajar dan mudah-mudahan menjadi pahala bagi kita semua karena sebagai umat Islam kita saling berbagi terkait pembelajaran, hidup dan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.